Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya Raya tahap kedua mulai diterapkan hari ini hingga 25 Mei 2020 mendatang. Bagi para pelanggar, petugas akan tegas menindak dengan menyita KTP, tidak bisa memperpanjang SIM, dan juga tidak bisa mengurus SKCK selama 6 bulan ke depan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dalam jumpa pers di Gedung Negara Geraha di Surabaya menyatakan akan menindak tegas para pelanggar PSBB tahap kedua. Pihaknya juga akan menambah petugas jaga di checkpoint, khususnya di pintu masuk kota Surabaya. Bagi para pelanggar, Gubernur akan berikan tindakan tegas dengan memberikan sejumlah sanksi. Ada pelanggaran atau ada evakuasi di jam malam, maka mereka bisa dikenakan sanksi 6 bulan tidak bisa memperpanjang SIM-nya dan 6 bulan tidak bisa mendapatkan SKCK. Selain itu, penindakan masyarakat yang tidak tertib dengan tidak menggunakan masker, keluar rumah saat tidak ada keperluan yang penting, serta tidak bisa menunjukkan surat tugas saat masuk ke Surabaya akan dipaksa putar balik. Dan untuk mengetahui jalannya PSBB Surabaya tahap kedua, serta rencana penerapan sanksi tegas bagi para pelanggar, sudah ada rekan Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur. Ya Oki, apakah sanksi tegas sudah diterapkan di PSBB tahap kedua ini? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Memang PSBB jilid kedua untuk Surabaya Raya sedianya sudah diberlakukan pada hari ini terhitung 12 Mei 2020 selama 14 hari ke depan hingga tanggal 25 Mei 2020. Memang dijelaskan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa bahwasannya PSBB jilid pertama dan kedua memiliki banyak perbedaan. Jika pada PSBB jilid pertama, petugas memberlakukan jam malam, yakni jam 9 malam hingga pukul 4 pagi, maka kali ini tidak ada jam malam, melainkan para petugas akan melakukan patroli dan pengecekan di pos checkpoint pintu masuk kota selama 24 jam penuh. Memang sampai dengan saat ini adalah hari pertama pemberlakuan PSBB jilid kedua, dan untuk terkhusus di pintu masuk checkpoint Surabaya sisi selatan yang bersampingan dengan wilayah Sidoarjo, masih ada petugas yang berjaga seperti petugas dari Dinas Perhubungan maupun dari kepolisian, tapi kami tidak bisa melihat ada petugas dari TNI maupun unsur-unsur lain, sehingga bisa kami katakan jumlah petugas yang berjaga masih sedikit sama dengan PSBB jilid pertama. Jika dikatakan bahwasannya di jilid kedua ini akan ada penambahan jumlah personil yang berjaga di pintu checkpoint. Perbedaan kedua, selain ada penambahan personil juga jam malam dihapuskan, adalah terkait dengan sanksi tegas. Jika sebelumnya di PSBB jilid pertama dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyodo Wisnu Andiko, bahwasannya tindakan berupa dari kepolisian kepada para pelanggar adalah lebih bersifat humanis, bersifat persuasif dan juga efektif, maka kali ini tindakannya akan bersifat represif, di mana para petugas yang bertugas di masing-masing pintu checkpoint berhak untuk menyita KTP, kartu tanda penduduk atau identitas milik para pelanggar. Selain itu juga, dengan tidak adanya KTP, maka para pelanggar tidak akan bisa mengurus surat izin mengemudi atau SIM, bahkan juga mengurus SKCK, karena penundaannya akan ditunda selama 6 bulan ke depan sejak tanggal pelanggaran dilakukan oleh para pelanggar tersebut. Dapat kami informasikan kepada Anda, Deta, dan juga pemirsa, bahwa untuk PSBB jilid pertama, hasil evaluasi dari Polda Jawa Timur bahwasannya dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jatim, ada sekitar 15.699 warga yang tercatat melanggar PSBB di Surabaya Raya, artinya di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gresik. Masing-masing didominasi oleh pelanggar dari pengendara roda 2 atau pengendara motor. Dapat kami informasikan secara rinci bahwasannya sebanyak 6.426 merupakan pelanggar kendaraan roda 2 atau bermotor, dan juga rinciannya untuk terkait dengan para pelanggar ini adalah sebanyak 1.865 para pelanggar roda 2 tidak mengenakan masker, lalu juga ada sebanyak 4.109 pengendara roda 2 yang tidak mengenakan sarung tangan. Artinya, jika para pengendara roda 2 ini tidak mengenakan sarung tangan, maka mereka dikategorikan sebagai para pelanggar. Tapi sayangnya, aplikasi di hari pertama pemberlakuan PSBB jilid kedua hari ini, Anda bisa lihat di layar kaca, Deta dan juga pemirsa, masih banyak pengendara roda 2 yang tidak menggunakan sarung tangan. Itu artinya, jika seperti yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jatim, mereka termasuk para pelanggar. Tapi sayangnya, para pengendara roda 2 ini yang tidak mengenakan sarung tangan meskipun menggunakan masker, mereka bisa langsung masuk ke kota Surabaya tanpa
tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan para petugas. Itu adalah khusus untuk roda 2 berplat nomor L Surabaya maupun W Sidoarjo. Sementara suasana yang sama terlihat masih seperti PSBB jilid pertama, di mana untuk pengendara motor yang tidak bernomor polisi L Surabaya maupun W Sidoarjo masih akan tetap diberhentikan oleh petugas untuk dicek terlebih dahulu apa keperluannya masuk ke kota Surabaya, dan jika memang untuk bekerja maka mereka diminta untuk menunjukkan surat keterangan kerjanya. Terkhusus untuk para pengendara roda 2 yang berboncengan, baik itu mereka bernomor polisi L Surabaya, W Sidoarjo maupun di luar itu, mereka tetap akan diberhentikan untuk dicek apakah antara penumpang dan pengendara merupakan satu kealamat KTP atau tidak. Karena jika tidak, maka penumpang akan diminta turun untuk berputar balik dan tidak masuk ke kota Surabaya, atau justru para penumpang diturunkan dan nanti dijemput oleh keluarganya. Deta. Baik, oke. Lantas bagaimana dengan antisipasi pemudik di PSBB tahap kedua ini? Apakah ada aturan tambahan untuk memperketat pemudik yang akan datang ke Surabaya? Baik, terkait dengan aturan pemudik ini sendiri, Data, dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa sebelumnya menegaskan bahwasannya untuk pintu masuk ke Provinsi Jawa Timur sendiri, petugas maupun Pemprov telah mendirikan 8 posko checkpoint pintu masuk. 1 ada di pintu masuk perbatasan Bali dengan Banyuwangi, dan juga 7 posko checkpoint lainnya berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. 2 diantaranya, 1 ada di Tol Ngawi dan juga 1 ada di Tuban, sementara 5 lainnya tersebar di kota-kota pintu masuk ke Jawa Timur dari Jawa Tengah. Dan biasanya 5 posko checkpoint inilah yang seringkali dilanggar oleh para pengendara baik roda 2 maupun roda 4, di mana seringkali mereka memiliki cara-cara tersendiri atau trik-trik tersendiri yang bisa mengelabui petugas. Seperti halnya pada PSBB jilid pertama, para pengendara ini mulai mengetahui di jam-jam berapa saja para petugas ini mulai lengah, baik itu saat siang hari saat petugas beristirahat karena terik matahari dan juga sedang berpuasa, atau pada saat petang saat para petugas ini harus berbuka puasa. Di jam-jam itulah akhirnya para pelanggar ini berinisiatif untuk melakukan aktivitas berkendara masuk ke Jawa Timur, baik itu mereka bersifat pemudik atau tidak, atau mungkin cara lain yang dimaksudkan adalah mereka bisa saja masuk melalui jalur-jalur tikus atau jalan-jalan yang ada di kampung-kampung dan di ganggang. Hal itu pula yang juga ditegaskan oleh Ibu Gubernur bahwasannya hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Windu, bahwasannya PSBB jilid pertama ini belum bisa berjalan efektif dan juga maksimal karena masih banyak pelanggar, terkhusus di pintu masuk antara perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Deta. Baik. Terima kasih Oki Ari Sandi atas informasinya. Selamat bertugas kembali.